Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sedulur. Alhamdulillah, mugi-mugi semoga kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, kita berjumpa lagi. Kami akan mencoba mengungkap sosok Ki Bagus Rangin, tokoh yang sangat fenomenal khususnya di lingkungan sewilayah 3 Cirebon khususnya yang mana Ki Bagus Rangin kala itu melakukan peperangan dengan Belanda dalam rentang waktu yang cukup lama. Mengutip dari sumber-sumber yang sudah beredar dulu bahwasanya konon katanya perangnya Pangeran Diponegoro ini lebih lama daripada Ki Bagus Rangin. Jadi Ki Bagus Rangin beserta laskarnya kala itu lebih lama perangnya daripada perangnya Pangeran Diponegoro. Konon katanya. Menurut sumber yang kami kutip. Tapi sebelum lebih lanjut sedulur, seperti biasa kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengungkap sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jazaa. Siapakah sosok Ki Bagus Rangin? Menurut Bunda Ana ini ya. Iya. Siapakah beliau? Sosok Ki Bagus Rangin ini yang sudah fenomenal. Bahkan konon katanya menurut sumber-sumber sejarah yang kami kutip, yang saya kutip, bahwa ada perwira ataupun jenderal entah itu mayor Belanda yang tewas dalam ketika itu digempur sama laskar Ki Bagus Rangin. Makanya kenapa dinamakan Perang Kedongdong, karena lokasinya berada di wilayah Kedongdong, Cirebon. Nah, menurut Bunda Ana, sosok Ki Bagus Rangin sendiri, siapakah beliau sebenarnya? Mangga Bunda. Ya, terima kasih waktunya. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah dalam hal menerangkan atau mengungkap sejarahnya Ki Bagus Rangin. Khususnya buat wilayah 3 Cirebon. 3 Cirebon, mungkin seandainya berbeda versi, pangapuntennya yang sebesar-besarnya. Dan jika di luaran sana khususnya saudara Kirakso Channel yang memang mempunyai ilmu spiritual yang sangat linuih, jika berbeda versi, maaf yang sebesar-besarnya. Ini versi saya dan kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Versinya Bunda Ana ya, secara sudut pandang yang lain sedulur. Ya, kembali lagi ke siapakah Ki Bagus Rangin. Ya. Sosok Ki Bagus Rangin itu seperti apa? Yang saya lihat, sosok Ki Bagus Rangin itu sesosok pemuda yang memang mempunyai pemikiran-pemikiran maju untuk negaranya waktu di zaman beliau ya. Yang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk masyarakatnya,
untuk lingkungan keratonnya, dan memang setiap gagasan-gagasan yang beliau utarakan itu pasti selalu akan membuahkan hasil yang sangat baik. Dan yang saya lihat memang beliau sesosok yang memang masih mempunyai darah biru atau darah dari keluarga-keluarga pembesar yang sangat luar biasa. Dan memang kalau digariskan, yang saya lihat beliau memang masih mempunyai garis keturunan dari Keraton Cirebon. Dan kedua orang tua beliau memang pembesar yang sangat luar biasa. Di Cirebonnya ini. Betul, di Cirebon. Nah, sosok daripada Ki Bagus Rangin sendiri itu perawakannya seperti apa, Bunda, menurut penglihatan Bunda? Kalau yang saya lihat sosok Ki Bagus Rangin itu memang beliau mempunyai badan yang sangat tinggi. Badan beliau memang tegap dan tinggi, terus dengan warna kulit lamun jare wong Dermayu mah keling, ireng keling warna kulitnya. Dengan ya memang luar biasa. Kalau zaman sekarang mah seperti seorang binaragawan. Memang sangat dengan bentuk tubuh yang sangat indah. Ya, mungkin karena beliau dalam hal ilmu bela dirinya sangat menguasai. Betul. Jadi selalu olahraga. Betul. Pencak silat. Ya. Nah, sosok Ki Bagus Rangin sendiri, menurut Bunda, beliau itu asalnya, asalnya ini dari mana? Yang saya, ini menurut saya, jika berbeda versi, maaf yang sebesar-besarnya, khususnya buat wilayah 3 Cirebon, buat para pembesar Ciayu yang di sana, Ciayu Majak Kuning khususnya ya. Yang saya lihat beliau memang dari keluarga bangsawan, dari kalau bisa dibilang memang masih mempunyai darah keraton. Tapi itu perpaduan antara ibu dengan bapak. Tapi yang jelas yang saya lihat kalau sekarang bisa dibilang memang dari Keraton Cirebon. Khususnya memang beliau mendiami di wilayah Sumber. Ya. Jadi ya kemungkinan ini ya, Bunda. Beliau tadinya berada di dalam keraton. Betul. Terus ketika terjadi konflik antara kerajaan dan juga Belanda, yang pro Belanda ataupun yang tidak pro sama Belanda, mungkin kayak Ki Bagus Rangin yang tidak suka dengan adanya Belanda, peraturan Belanda nih memberatkan masyarakat. Makanya beliau keluar dari keraton terus menetap di Sumber gitu. Kalau yang saya lihat sesuai tadi seperti Kang Buyut ceritakan, seperti cerita-cerita orang yang apa sih dongengnya, buku-buku sejarah mengatakan, yang saya lihat memang ada sebagian memang betul dan ada sebagian juga harus ditambahkan. Beliau memang keluar dari istana Cirebon itu bukan berarti diusir ya. Bukan, yang saya lihat, jika salah pangapuntennya yang sebesar-besarnya. Yang saya lihat beliau keluar dari istana memang beliau mempunyai gagasan untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, karena waktu di zaman itu kan banyak sekali penindasan dari penjajah, dan beliau memang salah satu orang yang memang menentang kebijakan Belanda yang bisa dibilang banyak sekali warga masyarakat dijadikan pekerja rodi. Jadi beliau memang mempunyai gagasan, saya tidak mau diperbudak dengan penjajah waktu di zaman itu. Dan beliau yang saya lihat memang sebelum keluar dari istana memang beliau sudah dibicarakan dengan orang-orang tertentu, atau bisa dibilang dengan orang-orang pembesar yang menginginkan saran harus seperti apa dan harus bagaimana. Dan beliau memang keluar dari istana itu atas dasar dari keputusan seorang pembesar yang dalam tanda kutip saya tidak bisa dijelaskan.
memang beliau diutus untuk keluar dari istana dengan suatu alasan, bukan berarti beliau keluar itu ingin ibarat kata lepas dari tanggung jawab, tidak. Memang beliau keluar dari istana itu ada gagasan-gagasan yang untuk menyusun strategi di luar ya. Betul, untuk menyusun strategi di luar. Kenapa? Yang saya lihat di dalam keraton itu kebanyakan perempuan. Waktu di zaman itu kebanyakan perempuan dan banyak sekali anak-anak kecil. Jika beliau tetap menetap di keraton, yang ditakutkan para penjajah itu akan menyerbu keraton. Kenapa? Karena gagasan-gagasan beliau itu selalu ditakuti dengan penjajah. Setiap beliau memberikan gagasan atau memberikan strategi, pasti itu akan menjadi sebuah strategi yang sangat besar dan menyulitkan penjajah. Makanya dengan berbagai cara penjajah itu ingin menyusup ke dalam keraton, ingin menangkap Ki Bagus Rangin. Tapi dengan titah dari orang yang pembesar, dari beliau pembesar, diperintahkan beliau keluar. Beliau keluar dari istana bukan merta memang dari hatinya, tapi ada pembesar yang memang memberikan perintah keluar dari keraton. Mungkin jadinya ya Bunda. Mungkin ketika itu beliau Ki Bagus Rangin mungkin karena banyak yang beliau pikirkan, khususnya mengenai masyarakatnya, sehingga beliau meminta pendapat dari tokoh-tokoh ataupun sesepuh-sesepuh pembesar kerajaan yang pro dengan Ki Bagus Rangin, yang sejalan, sepemahaman, sepemikiran. Gimana ini Paman ataupun para sedulur, pendapatnya lah mau metu sing keraton. Ya mungkin, dan juga beliau mungkin bertafakur, meminta petunjuk sama Allah sendiri bagaimana ke depannya. Apabila terjadi peperangan di dalam keraton, bagaimana efeknya? Apabila keluar dari keraton, bagaimana efeknya? Kemungkinan yang beliau ambil keluar dari keraton, sehingga alhamdulillah keraton Cirebon sampai sekarang masih tetap berdiri, bangunannya masih ada. Berkat mungkin salah satunya jasa daripada Ki Bagus Rangin sendiri. Ya Bun ya. Betul. Nah, beliau kan keluar dengan para laskarnya, para pengikutnya, beliau keluar dan menetap di Sumber ya, menyusun strategi di sana. Yang saya lihat sih sebenarnya beliau tidak menetap di situ seterusnya, karena beliau berpindah-pindah, berjuang, tidak selalu ada di wilayah Sumber, tidak. Yang saya lihat memang di wilayah Sumber itu ada seseorang pembesar, alim ulama yang memang beliau datang atau berkunjung ke tempat beliau, meminta nasihat atau meminta saran ke depannya seperti apa setelah keluar dari keraton. Dan memang setelah di Sumber, Ki Bagus Rangin pun diutus ke suatu tempat yang memang tidak diceritakan karena memang suatu misi rahasia. Nah kan dari Sumber sendiri, menurut sumber yang saya kutip dari berbagai sumber ya Bunda ya, entah itu buku sejarah ataupun cerita-cerita dari bapak guru di sekolah mengenai sejarah daripada Ki Bagus Rangin sendiri. Ada yang bilang bahwa Ki Bagus Rangin ini ada hubungan dengan Sultan Matangaji. Apakah benar menurut Bunda Ana? Yang saya lihat ya, jika berbeda versi pangapuntene yang sebesar-besarnya. Yang saya lihat itu antara Ki Bagus Rangin dengan Sultan Matangaji itu memang ada kaitannya. Jika diminta diceritakan secara detail pangapuntene, saya cuma bisa ngambil garis besarnya saja. Garis besar. Ada kaitannya itu seperti apa? Memang beliau berdua memang sama-sama dari keraton. Sama-sama kalau bahasa dibilang apakah beliau masih ada ikatan keluarga? Iya, masih ada. Tapi yang jelas apakah beliau kakak beradik atau apa saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas memang masih ada kaitan
bisa dibilang kaitan keluarga. Hmm. Tapi siapakah yang mendahului atau yang pertama kali keluar dari keraton Cirebon itu, yang saya lihat itu Sultan Matangaji. Mungkin perbedaannya antara 1 atau 2 tahun. Dan disusul beliau Ki Bagus Rangin dengan memang mencari tahu atau meminta saran atau juga bertanya pada seseorang yang memang mempunyai ilmu linui dan memang diberikan perintah untuk mencari atau menyusul beliau Sultan Matangaji, yang memang yang saya lihat beliau Sultan ahli strategi strategi perang. Dan memang yang saya lihat itu beliau tidak berdiam di sumber Sultan Matangaji itu, dan memang ada satu tempat yang memang dirahasiakan di wilayah pegunungan jelasnya. Betul. Dan Ki Bagus Rangin menyusul, tapi pertama kali beliau keluar dari keraton itu beliau langsung datang ke sumber dan memang meminta saran atau nasihat kepada pembesar yang ada di sumber, dan diberi perintah untuk menyusul beliau Sultan Matangaji yang ada di daerah pegunungan yang sedang beriado ataupun menenangkan diri lah. Iya. Berarti yang jelasnya mah ada hubungannya antara Sultan Matangaji dengan Ki Bagus Rangin. Tapi kalau siapakah yang tua, yang saya lihat Sultan Matangaji umurnya lebih tua dari Ki Bagus Rangin. Nah kan Sultan Matangaji sendiri, beliau kan seorang ahli strategi perang ya Bun ya. Tapi kita tidak membahas ke arah sana. Yang kita bahas adalah Ki Bagus Rangin. Betul. Ketika Ki Bagus Rangin berada di sumber, terus menemui Sultan Matangaji, terus mendapat pencerahan mungkin dari Sultan Matangaji mengenai taktik perang gerilya ini seperti ini ya. Kalau yang saya lihat itu pada waktu beliau bertemu dengan Sultan Matangaji pertama kali memang tidak langsung membicarakan strategi perang, tidak, tapi memang beliau berguru terdahulu dengan yang ada di situ, dengan guru yang ada di situ, memperdalam ilmu, dan setelah cukup barulah beliau mempunyai gagasan ke depannya seperti apa, dan memang dikasih wejangan sama gurunya, dan dalam arti wejangannya memang sesuai dengan yang kemampuan yang dimiliki beliau. Seperti Ki Bagus Rangin dengan kemampuannya memang luar biasa di medan perang, dan kemampuan dari Sultan Matangaji dari strategi perangnya itu ya memang diandalkan. Jadi bersatulah, jadi gagasan-gagasan beliau memang ya sangat luar biasa, dan ditambah setiap beliau memang mempunyai gagasan, bukan langsung dijalankan, tidak. Gagasan itu setelah mempunyai gagasan atau ide dibicarakan dulu dengan gurunya. Ini langkah seperti ini bagus tidak? Jika kata gurunya ini bagus, barulah beliau memang menjalani strategi itu tersebut. Nah, kan Ki Bagus Rangin ini kan terkenal ketika perang Kedongdong. Nah, konon katanya menurut buku-buku sejarah bahwasanya perang Kedongdong ini lebih lama daripada perangnya Pangeran Diponegoro. Benar apa tidak itu menurut Bunda ini versinya ini? Yang saya lihat kalau masalah perang mungkin manakah yang lebih lama? Kalau bahasa dibilang memang manakah yang lebih lamanya itu karena waktu di zamannya Ki Bagus Rangin dengan Sultan Matangaji memang secara dalam hal taktik perang memang mumpuni ya. Terus dalam hal seperti zaman sekarang
seperti senjata-senjata canggih atau modern itu waktu di zaman itu juga mumpuni, tapi yang lebih susahnya itu di ilmu secara batin. Itu yang sangat lama yang membuat perang itu memang memakan waktu yang sangat lama. Ya, menurut buku sejarah kan Bunda ya, Iya. kenapa perangnya Pangeran Diponegoro ini termasuknya singkat, lebih lamaan perang Kedongdong? Karena konon katanya bahwa Pangeran Diponegoro keburu ditangkap sama Belanda. Tapi pemimpin laskar dari perang Kedongdong yaitu Ki Bagus Rangin, beliau susah untuk ditangkap. Nah, kenapa perang Kedongdong ini lebih lama dibandingkan perangnya Pangeran Diponegoro ya? Ya konon katanya menurut sumber kan bahwasanya Pangeran Diponegoro keburu ditangkap sama Belanda. Tapi Ki Bagus Rangin sulit untuk ditangkap sama Belanda. Karena Pangeran Diponegoro beliau diajak berunding sama Belanda menurut sumber ini ya. Menurut sumber sejarah, buku-buku sejarah. Beliau diajak berunding, beliau datang terus ditangkap sama Belanda. Kan taktiknya Belanda seperti itu dari dulu. Nah, terus Ki Bagus Rangin tidak, beliau tetap berjuang di lapangan, beliau menolak untuk perundingan atau menolak beliau. Dan juga tambah satu Bunda, konon katanya beliau mempunyai ilmu welut putih sehingga beliau susah untuk ditangkap. Menurut Bunda silakan. Saya jelaskan ya, jika berbeda pangapuntennya khususnya buat wilayah 3 Cirebon. Ya, Ciayu Majakuning. Kenapa perbedaan antara Ki Bagus Rangin dengan Pangeran Diponegoro itu sangatlah berbeda, walau sama-sama berjuang melawan penjajahan. Kalau perbedaannya seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi, di waktu zamannya Pangeran Diponegoro dengan Ki Bagus Rangin perbedaannya cuma ada satu, tapi di perjalanan peperangan tersebut memang sama-sama dengan alat-alat luar biasa seperti alat tempur yang sangat luar biasa dari pihak Belanda. Dari pihak Belanda, dan memang pertempurannya sangat dahsyat. Tapi ada satu perbedaannya. Kalau waktu di zamannya Pangeran Diponegoro, memang di zaman waktu itu tidak dengan beliau mengeluarkan ilmu atau ajian-ajian yang sangat luar biasa. Jadi perbedaannya jauh ya. Tapi waktu di zamannya Ki Bagus Rangin, di peperangan tersebut, walaupun Ki Bagus Rangin tidak mempunyai alat-alat yang sangat luar biasa, alat peperangan yang sangat luar biasa, tidak seperti penjajah, tapi Ki Bagus Rangin memang mempunyai taktik perang yang sangat luar biasa, dan ditambah memang beliau mempunyai ilmu spiritual yang sangat luar biasa, yang memang jika dibandingkan dengan penjajahan itu benar-benar jauh. Kenapa jauh? Karena setiap berperang melawan penjajahan itu, setiap penjajahan mengepung, Ki Bagus Rangin beserta laskar-laskar beliau itu selalu lolos. Karena sergapan tersebut selalu lolos, tidak pernah sampai kena, sampai tertangkap. Makanya perbedaannya di situ. Tapi dengan Pangeran Diponegoro, kenapa? Karena beliau tidak melakukan ilmu seperti itu, hanya murni berperang melawan penjajahan. Terus ditambahkan warga pribumi di waktu tersebut kan memang tidak mempunyai alat-alat yang sangat luar biasa, sedangkan penjajahan memang sudah komplit. Jadi penjajahnya. Jadi ya pasti kalah dalam bertempur. Tapi kan Bunda, kenapa Pangeran Diponegoro bisa tertangkap? Karena kayak pihak Belanda ini menjalankan taktik, alasannya perundingan, sehingga beliau datang terus ditangkap. Kalau masalah perundingan memang ada. Kenapa? Karena ada sebagian warga yang memang laskarnya beliau yang memang sudah tertangkap, karena ini demi laskar-laskar beliau, makanya beliau datang di perundingan tersebut.
Sedangkan waktu di zamannya Ki Bagus Rangin itu laskar-laskar beliau itu tidak ada yang tertangkap. Kenapa? Karena memang beliau memang dibekali ilmu spiritual yang memang sangat luar biasa. Salah satu contohnya Ya, ilmu Wulut Putih itu ya. mungkin Sehingga bisa jadi beliau beserta laskar betul, selalu lolos dari selalu sergapan lolos, Belanda. betul. Meskipun sudah terkepung, ya kan bukti-bukti ini ya Bunda ya, bahwa setiap petilasan keramat yang dikeramatkan, petilasan-petilasan yang Iya. dikeramatkan, tempatnya Ki Bagus Rangin ini selalu berada di pinggir sungai. Pasti ada sungai atau ke sumur, pasti di situ enggak jauh, pasti ada. Karena mungkin ini, karena kelebihan dari Aji Wulut Putih konon katanya jangan jauh dari air. Iya. Benar itu, Bu. Emang betul seperti itu. Jadi intinya mah perjalanan Ki Bagus Rangin dengan beliau Sultan Matangaji itu sangat luar biasa untuk sekarang kita bisa merasakan damai. Dan memang kalau ditelusuri lebih jauh lagi ya memang masih banyak yang memang tidak bisa diceritakan satu persatu. Tapi salah satu ilmu andalan beliau memang yang saya lihat memang Wulut Putih, dan memang itu dalam tanda kutip tidak semua orang bisa mempunyai ilmu tersebut, hanya orang-orang tertentu saja. Ya, kita singgungnya Bun ya, karena ada sumber mengatakan bahwasanya Ki Bagus Rangin waktu itu sempat mau menyerbu ke Indramayu. Iya. Bahkan Ki Bagus Rangin beserta laskar Ki Bagus Rangin sempat dicap sebagai pemberontak sama pemimpin Indramayu waktu itu. Karena konon katanya pemimpin Indramayu itu dulunya mungkin ya entah apalah, konon katanya pro sama Belanda, sehingga kayak Ki Bagus Rangin mau membebaskan Indramayu dari jajahan Belanda. Terus ya karena yang ada di Indramayu pro sama Belanda, ia mengecap Ki Bagus Rangin ini sebagai penjajah. Pertempurannya itu terjadi di sekitar wilayah Pamayahan konon katanya. Nah, menurut Bunda sendiri bagaimana itu secara penglihatan Bunda? Apa benar telah terjadi pertempuran di situ antara laskar Ki Bagus Rangin dan Indramayu? Kalau masalah berbicara apakah pernah ada pertempuran antara Ki Bagus Rangin dengan pembesar Indramayu, yang saya lihat memang setiap titik itu ada, atau bahkan setiap pos itu ada, memang ada tapakan beliau atau perjalanan beliau itu ada. Tapi dalam hal kalau masalah berperang, sepertinya belum hampir terjadi ya. Kenapa? Karena memang sebelum terjadi itu kan memang sudah ada pembicaraan antara pembesar Indramayu dan memang ada pembesar yang lainnya, memang sudah dibicarakan. Dan kalau yang saya lihat kalau masalah ada peperangan, hampir berperang, mungkin ada kesalahpahaman saja, tapi tidak sampai terjadi. Tapi berkat pembesar Indramayu, di wilayah Indramayu banyak sekali tapakan beliau yang memang kalau bisa dibilang memang ikut andil atau ikut menyusun strategi juga untuk kemenangan wilayah Indramayu. Ya mungkin ya Bunda ya, mungkin kalau diambil dari sisi positifnya ya, mungkin pemimpin Indramayu waktu itu kalau terang-terangan frontal menentang Belanda, yang menjadi taruhan mungkin warga masyarakat Indramayunya sendiri ya. Sehingga beliau berpura-pura pro sama Belanda, kemungkinan kayak gitu ya. Kalau masalah apakah waktu di zaman tersebut yang saya lihat sepertinya kalau antara pro dan kontra itu saya lihat tidak. Cuman karena waktu di zaman itu kebanyakan
kalau zaman sekarang merampok kayak gitu. Banyak sekali di zaman waktu dulu itu banyak sekali rampok, dan memang sebagian Laskar Ki Bagus Rangin itu memang ada sebagian yang memang menyamar menjadi seseorang yang memang ditakuti oleh masyarakat sekitarnya. Tapi bukan berarti memang rampok asli, tidak. Memang menyusun strategi dan memang mencari tahu informasi-informasi yang di luar. Waktu yang saya lihat waktu zaman itu banyak sekali di Indramayu ini, salah satu memang banyak sekali warga Belanda. Bukan saya mengatakan bukan kok. Di Indramayu khususnya di sini arah sana dari Eretan, terus sini yang rumah sakit di situ tuh banyak sekali bangunan Belanda itu banyak, karena di sini itu banyak sekali warga Belanda di sini. Jadi kalau bahasa apakah pro Belanda, tempat di sini tuh kebanyakan warga Belanda, dan memang laskar-laskarnya Ki Bagus Rangin memang bisa dibilang menyamar mencari informasi di daerah Indramayu itu seperti apa. Dan kebanyakan warga Indramayunya itu kebanyakan memang sebagian itu pada menyusup, tapi bukan berarti menyusup juga ingin menghindar, tidak. Menyusun strategi sebagian. Ya mungkin kayak Laskar Ki Bagus Rangin ketika itu melakukan perampokan ataupun apa ya, mungkin yang dirampok juga orang-orang Belanda. Betul, bukan warga pribumi. Betul. Yang jelas, betul. Sehingga dicap sama Belanda, ini pemberontak ini. Ya. Ya. Nah, menurut Bunda sendiri, kayak Ki Bagus Rangin berarti terjadi pertempuran benar ya di sekitaran wilayah Pamayahan waktu itu. Ada peperangan antara Laskar. Ada, karena peperangannya tersebut karena sebagian itu ada orang-orang pribumi yang bekerja dengan orang Belanda, penjajah. Dengan para penjajah itu ada sebagian pro ke penjajah. Jadi ada peperangan, tidak besar sih, cuman sedikit. Tapi bukan dari warga pribumi yang memang pro ke kesultanan, tidak. Tapi ini warga pribumi yang memang pro dengan Belanda, dengan penjajah. Sama penjajah. Ki Bagus Rangin beliau kan tentunya mempunyai orang-orang kepercayaannya. Ada berapa orang itu, Bu? Kalau masalah kepercayaan tidak bisa dijelaskan ya, tapi yang jelas ada yang saya lihat itu satu orang yang memang sangat dipercaya, dan memang kemanapun beliau ngikut dengan Ki Bagus Rangin. Tapi saya tidak bisa menceritakan beliau siapa. Tapi kalau laskar beliau memang sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung satu persatu. Emang karena di setiap penjuru, jangankan di Cirebon, tingkat Cirebon ya, di Indramayunya sendiri ada Kuningan. Betul, ada laskar beliau menyebar. Ya, berarti beliau punya tangan kanan lah intinya. Ya, ada. Ya, seperti itu sedulur Kirakso Channel. Bahwasanya penjelasan dari Bunda Ana dan juga kami tim Kirakso Channel mengenai sepak terjang ataupun sejarah ya dari Ki Bagus Rangin. Kalaupun berbeda versi ataupun ada salah-salah kata, salah dalam menjelaskan, kami mohon jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan, apalagi permusuhan ya sedulur. Tapi mari kita jadikan sebagai keberagaman. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah keindahan. Kita jumpa lagi ya sedulur. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Itulah tadi penjelasan sekilas mengenai sejarah daripada Ki Bagus Rangin. Lebih detailnya lagi, apabila sedulur Kirakso Channel masih penasaran mengenai sejarah daripada Ki Bagus Rangin sendiri, kami minta cari informasi yang lebih detail lagi
entah itu melalui buku ataupun sumber-sumber yang Terpercaya. terpercaya. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.